Selamat siang para partisipan sekalian. Saya akan membacakan skenario seminar dengan narasumber Ketua Umum PB PGRI Senin 27 April 2020 pukul 13 WITA sampai selesai. Susunan acara. Yang pertama, pembukaan oleh host, laporan kesiapan ruangan. Yang kedua, pengantar oleh moderator dengan melaporkan jumlah partisipan. Perkenaan peserta dan pemberian salam kepada Ibu Ketua Umum khusus oleh Kepala Dinas Pendidikan Dikpora Provinsi Bali, pengurus PGRI Provinsi, pengurus PGRI Kabupaten Kota, Ketua YPLP PGRI Provinsi, Ketua IGTKI Provinsi Bali, Ketua LKBH Provinsi Bali, Ketua YPLP PGRI Provinsi Kota Denpasar, Ketua Cabang PGRI Denpasar Timur, dan Ketua Panitia. Keempat, pembacaan profil Ibu Ketua Umum. Kelima, paparan oleh Ibu Ketua Umum. Tanya jawab. Penutupan rangkaian seminar oleh Ibu Ketua Umum. Kedelapan, salam dari panitia atau tim IT PGRI kepada Ibu Ketua Umum. Kesembilan, acara selesai. Demikian skenario seminar pada hari ini. Saya persilahkan langsung kepada Bapak Moderator, Bapak Wayan Kamasan. Saya persilakan kepada Bapak Moderator, Bapak Wayan Kamasan. Halo. Maaf Ibu, menunggu sebentar karena Bapak Wayan sedang ada terganggu di mic-nya. Tapi suara saya terdengar sebentar, Ibu. Siap, kedengaran Ibu Prof. Oke. Cek. Itunya masih
Mau kasih ini? Enggak. Belum bisa. Iya. Mohon maaf Ibu menunggu. Oke. Selamat pagi, maaf selamat siang. Salam sehat untuk kita semua. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita dapat mengikuti workshop online PGRI Bali pada hari ini. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Sebelumnya saya akan menyampaikan profil pemateri hari ini, yaitu Ketua Umum PB PGRI, yaitu Profesor Dr. Unifah Roshidi MPD. Beliau lahir di Cirebon 5 April 1962. Beliau adalah Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia yang terpilih dan ditetapkan pada Konferensi Kerja Nasional keempat di Medan tahun 2017. Menggantikan almarhum Dr. Sulistyo MPD. Beliau Ketua Umum PGRI periode 2013 sampai 2018 yang wafat 14 Maret 2016. Digantikan oleh Profesor Unifah Roshidi. Sekian penyampaian dari saya. Waktu sepenuhnya saya berikan kepada Ibu pemateri pada siang hari ini. Kami persilahkan Ibu Profesor Unifah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat semua kawan-kawan di Om Swastiastu. Bali. Ada yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali, sahabat saya Ketua PGRI bersama seluruh para peserta yang hadir, teman-teman pengurus PGRI Provinsi Kabupaten yang ada di Provinsi Bali. Senang sekali, dan pertama saya mohon maaf, saya baru aja selesai rapat di virtual juga. Jadi saya pikir jam 1 waktu Indonesia Barat. Nggak tahunya rupanya Wita. Berarti di kami harus lebih awal. Satu. Yang kedua, saya tidak melihat bahwa ini pakai Webex. Jadi saya buka Zoom. Jadi sekarang kita menggunakan media Webex. Dan saya sangat senang karena acara ini adalah acara yang patut kita beri acungan jempol. Keren banget. Swastiastu, Pak. Baik, Kak. Halo. Mohon maaf Ibu, ini Bapak Wayan Kamasan baru bergabung dengan kita. Apa beliau mau bicara dulu? Kami mungkin beri kesempatan untuk dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali dulu, Ibu. Iya, oke. Tapi nanti saya mau share screen share, jadi ininya dinyalakan ya. Nanti sekarang kan mati nih. Iya. Iya, jadi silakan, Ibu. share kontennya masih mati. Jadi saya nggak bisa, jadi saya nggak bisa. Pak Endra, tolong ya Pak Endra. Ya. Tapi sekarang silakan, saya Pak Kepala Dinas dulu kalau sudah oke ya, saya tunggu. Oke, siap. Saya persilahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Ya. Terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Namo Buddhaya. Selamat siang. Yang pertama, tentunya yang terhormat Ibu Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Ibu Profesor Unifah. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Pak Kepala Dinas. Masih kemudian juga tentu pada kesempatan yang baik ini saya didampingi oleh Ketua Umum PGRI Provinsi Bali, dan saya juga ingin menyapa teman-teman yang ikut pada hari ini adalah
pengurus PGRI Provinsi Bali, Ketua PGRI Kabupaten Kota, Ketua YPLP Provinsi Bali, Ketua IGTKI, LKBH Provinsi Bali, YPLP PGRI, kemudian YPLP Perwakilan Denpasar dan Ketua Cabang PGRI Denpasar Timur. Yang pertama, kepada Ibu Profesor, tentunya saya mengaturkan atau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih Pak Adi. Dan kami semua berharap Ibu dalam keadaan sehat untuk tetap menjaga kondisi, karena kita semua bagaimana kondisi saat ini sekarang dengan pandemi wabah COVID. Dan juga Ibu Ketua Umum, terima kasih yang pada kesempatan ini sudah ikut memberikan pada pelaksanaan workshop ini, yang nantinya tentu kita semua sangat mengharapkan arahan-arahan dari Ibu. Kami juga pada kesempatan yang baik ini, Ibu Ketua Umum, tentunya kita tahu bahwa komposisi untuk pengurus PGRI Bali itu juga sudah saya laporkan bahwa untuk PGRI Bali dalam suasana seperti ini masih sangat kreatif, artinya tidak tidur walaupun dalam keadaan suasana pandemi COVID. Kita semua belajar dari rumah, namun tentu dengan pembelajaran seperti inilah yang kita harapkan. Itu artinya kami sangat respect pada teman-teman di PGRI. Kemudian untuk Ibu Prof, nanti karena Ibu akan banyak memberikan pemahaman materi khususnya terhadap perlindungan hukum bagi guru, dan seluruh teman-temannya yang ikut pada kesempatan ini, mohon nanti proaktif juga, karena untuk bisa bertemu dengan Ibu Ketua Umum tentunya karena beliau sangat sibuk, dipakailah kesempatan ini untuk bisa diskusi. Kira-kira seperti itu Ibu mengawali pertemuan pada hari ini. Sekali lagi kita semua marilah menjaga kesehatan, keselamatan, tentunya mengikuti protokol kesehatan dan juga protokol pendidikan. Saya kira itu Ibu Ketua Umum PGRI, Ibu Profesor, dan juga teman-teman PGRI yang ikut pada kesempatan ini. Sekali lagi, dan khusus pada Ketua PGRI Bali yang ada di sebelah saya, sekali lagi sangat apresiasi, dan juga seluruh panitia yang sudah mengadakan workshop online PGRI Provinsi Bali, yang ini adalah merupakan sesi kelima hari keempat. Sekali lagi demikian saya aturkan dan saya tutup dengan Pak Santi. Om Santi Santi Santio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi 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 Om. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Dinas Provinsi Bali. Untuk acara selanjutnya, saya persilahkan untuk sepenuhnya kepada Ibu Profesor Yunifah untuk menyampaikan materi hari ini. Silahkan dicek dulu Bu, PowerPoint-nya sudah bisa tampil atau belum? Iya, sambil jalan aja ya. 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 Siapa ini? Karena ini melihat sini aku baru pertama kali melihat yang sekarang itu ini tadi nyala itu share, tapi biasanya dokumen ini di Microsoft Teams namanya share file tadi itu share file. Oh iya sudah. Sebentar tuh. 2026 PGRI dan COVID kali. Sekali lagi, selamat siang, Om Swastiastu. Om Swastiastu.
Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, nama budaya kebajikan, Kepala Dinas Pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali, Ketua PGRI Provinsi Bali, kemudian Sekretaris Umum, kawan-kawan PGRI Kabupaten Kota, YPLP, para guru, para panelis. Pertama, terima kasih Pak Kepala Dinas Pengurus Besar PGRI sangat memberi apresiasi. Baru kali ini nih Bali yang pertama membuat gebrakan, ya, meminta tetap melakukan seminar, tetap melakukan pembelajaran atau saling belajar dalam konteks virtual kita ketika kita masih dalam keadaan pandemi. Ini apresiasi luar biasa Pak Ketua PGRI Provinsi yang mempunyai gagasan seperti ini. Dan mohon maaf saya agak sedikit bingung tadi, saya pikir jam 1 waktu Indonesia Barat. Ternyata jam 1 waktu Indonesia Tengah, padahal saya lagi baru selesai acara dengan rapat yang lain. Jadi selalu sibuk juga nih. Nah, baik. Dan terakhir, ini juga saya pakai Zoom, kira ternyata pakai Webex. Jadi saya harus menyesuaikan, mendownload dulu. Dan kebetulan juga yang saya ingat bahannya itu diserahkan kepada saya sehingga saya nggak menyiapkan perlindungan, tapi bisa nanti didiskusikan. Pada kesempatan tarik untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan itu, karena itu jadi concern bersama, dan saya juga bangga Bali itu cukup rapih dalam penanganan COVID, ya pun terpukul, tetapi orang Bali biasanya pandai menyesuaikan keadaan dan pembelajaran tetap berlangsung. Jadi saya ingin berbagi tentang bagaimana pembelajaran jarak jauh di era pandemi. Bagaimana kita ketahui bahwa pandemi ini nggak tahu akan berakhir kapan, khususnya untuk menjaga physical dan social distancing. Kalau kita lihat di negara-negara lain yang sudah trennya menurun, pendidikan tetap berakhir sampai September atau akhir tahun 2020. Nah, Indonesia juga saya lihat Pak Menteri sudah mulai melihat alternatif kemungkinan berakhir sampai 2020 akhir Desember, dan kita belum tahu keputusannya. Tetapi baiknya kita bersama-sama mengantisipasi kalau begitu panjangnya apa yang harus kita lakukan di dalam pembelajaran ini, biar bagaimana kondisinya dan Bali bisa jadi contoh. Layanan pendidikan tetap harus diberikan kepada anak-anak kita, dan itu adalah haknya anak-anak kita untuk belajar dan kewajiban kita untuk memberikan pembelajaran. Kemudian kita juga melihat di dunia itu kurang lebih 1,6 miliar anak-anak yang terdampak COVID-19 ini dari kira-kira 190 negara. Satu diantaranya adalah Indonesia. Jadi bukan hanya Indonesia, tapi berbagai negara lain pun mengatakan kebingungan karena tidak pernah menyangka full pembelajaran online. Jadi kita dihadapkan kepada situasi di mana situasi itu harus kita hadapi dan harus cepat menyesuaikan. Saya senang sekali mengutip Alvin Toffler karena dia mengatakan saat ini PGRI itu sangat bangga karena pada masa lalu kita telah berhasil membuat orang yang tadinya buta huruf 100% menjadi tidak buta huruf. Tapi di abad ke-21 ini yang disebut buta huruf itu bukan sekedar yang bisa membaca dan menulis, tetapi mereka siapa yang buta huruf? Mereka yang tidak mau belajar, yang tidak dapat belajar, dan selalu tidak mau meninggalkan cara lama, gitu, dan tidak mau belajar dengan cara baru. Nah, kita akan mengikuti new normal. Jadi ketika nanti COVID berlalu, kita tidak lagi berada di situasi yang
kembali lagi kepada yang dahulu. Kita pasti masuk kepada situasi new normal, sesuatu yang ada satu normal baru, di mana di dalam pembelajaran salah satunya bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi yang sebaik-baiknya bagi pembelajaran yang efektif. Jadi gimana sih tugas guru dan bagaimana sih akses kita pembelajaran. Kita sebentar aja. Nah, new normal itu kita sebut sebagai new response. Jadi kita ini sekarang belajar berada di situasi yang volatile, situasi yang serba penuh gejolak, yang tidak pasti, yang kompleks, yang rumit dan ambigu, tidak jelas. Maka normal berikutnya masuk kepada situasi di mana kita harus mempunyai visi ke depan. Para guru semua harus dibawa kepada new normal, keadaan baru. Bagaimana nanti setelah COVID, kita sudah terbiasa dengan adanya pembelajaran online atau offline dengan cara baru, yang pasti adalah situasi yang membawa kita kepada pola-pola baru untuk pembelajaran. Jadi dari ketidakpastian itu kita juga harus memahami. Bagaimana cara memahami? Kita punya learning tools. Nanti saya akan. Kemudian hal-hal yang kompleks itu kita harus ubah menjadi hal-hal yang sangat jelas. Dan dari yang ambigu, yang serba tidak, yang mendua, kita harus menjadi orang yang lincah terhadap. Nah, itulah kira-kira secara konseptual apa yang harus kita lakukan. Jadi kayak bagaimana nih kita kira-kira PGRI di era seperti ini. Kita adalah organisasi perjuangan profesi ketenagakerjaan. Kita itu adalah pejuang sejak kemerdekaan, sekaligus ketenaga kerja. Apa? Kita adalah mitra strategis pemerintah yang selalu berusaha menyampaikan gagasan-gagasan, pikiran-pikiran, bagaimana memperjuangkan menjadi jembatan, menjadi rumah yang besar bagi kebutuhan para guru dan tenaga kependidikan, guru, dosen, dan apa misalnya, pada waktu-waktu terakhir ini, kita tahu kecemasan yang ada pada guru. Pertama, kita dari sejak Februari sudah meminta kepada pemerintah agar BOS itu diperbaiki, salah satunya untuk honorer, yaitu tidak lagi menggunakan tidak lagi menggunakan NUPTK. Dan pemerintah itu adalah kalau kita menyampaikan dengan baik, ya, dan kita bekerja untuk mendukung Indonesia Raya ini, pemerintah pasti akan. Dan buktinya Pak Menteri sudah mengeluarkan surat edaran bahwa itu bisa dimanfaatkan untuk tanpa NUPTK, bisa dimanfaatkan untuk proses pembelajaran daring. Itu adalah sebuah respon yang sangat baik dan kewajiban kita untuk menyuarakan. Berikutnya adalah bagaimana teman-teman ini mau muslim, tidak muslim, semuanya sama, bisa memanfaatkan gaji ke-13. Karena bagi guru, pendidik, tenaga kependidikan, semua, gaji ke-13 itu sangat penting. Untuk apa? Kita punya anak, punya sekolah, kita punya mereka punya cicilan juga, punya kebutuhan, dan disampaikan pemerintah, dan pemerintah itu sangat memahami. Ada keraguan-keraguan yang golongan 4. Ternyata dari awal PGRI meminta sebaiknya yang dipotong itu biarlah mereka para pejabat. Kalau guru walaupun golongan 4 tetap aja guru kerjaannya, harapannya ya dari gaji. Dan terima kasih kepada Bapak Jokowi, kepada Menkyu, kepada Mendikbud, kepada pemerintah provinsi dan kabupaten kota di Bali yang responsif, dan itu dibayarkan. Kemudian kita juga sebagai apa yang harus kita lakukan, memperjuangkan apa lagi? Memperjuangkan bagaimana agar tunjangan profesi tidak dipotong. Dan Ibu Menteri Keuangan sudah menyampaikan kepada kita. Itulah tugas-tugas kita untuk memperjuangkan apa yang menjadi harapan. Ya. Dalam situasi pandemi memang isu tentang perlindungan hukum sepanjang masa.
Tapi kita pinggirkan dulu sebentar, karena tidak ada pertemuan face to face. Sekarang yang kita pikirkan adalah bagaimana sekarang kita mengabdi kepada negara, bangsa dan negara dalam situasi seperti ini. Maka PGRI pun kemudian melakukan apa yang disebut dengan webinar dan workshop online yang kami harap semua guru di Bali pada ikut. Kenapa? Karena new normal itu harus dibekali dengan kemampuan dan pengetahuan. Dan kami membuatnya 33 JP yang akan dilaksanakan pada semua guru-guru di Bali, silakan tenaga kependidikan, para dosen bergabung. Kenapa? Kita belajar tentang pola pendidikan baru yang aktif menyenangkan dengan teknologi dan bagaimana dengan jarak jauh, gimana jika itu offline, karena tidak ada sambungan jaringan. Nah itu cara PGRI. Setelah kita berhasil bicara soal kesejahteraan, saatnya kita memberikan kepada negara bahwa kita adalah bagian dari perubahan, penggerak perubahan seperti yang Mbak Menteri sudah bilang, bagian dari penggerak perubahan. Makanya kami berusaha keras, ini sedang siang malam menyiapkan untuk dengan Pak Renat Kasali. Beliau mau turun gunung membantu kita semua. Mudah-mudahan Pak Kadis juga dapat mendorong teman-teman untuk mengikuti webinar yang akan diikuti oleh 10.000 guru seluruh Indonesia. Sekarang ketika saat ini sedang bukan sekedar online course gitu beberapa orang, tapi pembelajaran 33 JP membantu 50.000 itu untuk COVID, untuk ISRA dan untuk mereka-mereka yang mengerjakan siang malam, ya, yang membantu dan yang mengerjakan ini dengan sepenuh hati. Kenapa? Supaya untuk kenaikan pangkat teman-teman punya cara. Kita juga orang-orang dari seluruh Indonesia yang ada di berbagai daerah yang jauh-jauh juga, yang selama ini kalau training nggak tersentuh karena mahal, karena apa, dengan model webinar dan workshop 33 JP itu semuanya bisa diikut sertakan, tidak ada bedanya. Itulah, maka hari ini saya lebih happy kalau mempelajari mengapa itu PJJ. Nah, selanjutnya adalah Nah, gimana sih? Ternyata ada jurang ini saya dapat dari Pak Toto, dari jurang digital. Jadi ketika kita berbicara, maka ternyata 50% siswa kita itu tidak memiliki komputer, tapi pada umumnya memiliki gadget di keluarga. Ada juga yang tidak banyak yang tidak memiliki. Nah, sekarang bagaimana kita memanfaatkan itu semua? Jadi smartphone itu kita gunakan untuk pembelajaran. Ini kemudian masih ada 403 siswa juga tidak terkoneksi dengan internet. Jadi data-data gini, kemudian guru juga tidak terbiasa dengan pembelajaran berbasiskan TIK. Maka saya senang begitu ada Pak Jai di sini ikut bergabung. Pak Jai dari Ikatan Guru TIK PGR. Maka teman-teman, bagaimana ini? Mudah-mudahan dengan kita masuk ke new normal, pemerintah pusat, pemerintah daerah tidak segan untuk mengambil kebijakan, membuat jaringan, dan membantu koneksi yang stabil kepada seluruh wilayah tanah air, sehingga kita benar-benar bisa memasuki hidup sesuatu normal berikutnya, sekaligus meminimalisir perbedaan antara kaya dan miskin, akses yang tidak terjangkau oleh. Nah, inilah pentingnya kita. Ini dia nih, masih ternyata kita tidak terhubung kepada listrik, 70% tidak terhubung kepada ini. Oke. Nah, ini adalah hal-hal yang harus menjadi perhatian kita. Kira kalau Bali enggak. Lalu
gimana nih kita nih ya, apa yang harus kita manfaatkan? Saran saya saat ini kita semua mengakses rumah belajar. Karena itulah pemerintah menyediakan platform free kepada para guru untuk belajar bersama. Dan saya sangat happy. Jumlah guru itu punya guru negeri swasta dan guru PNS dan guru honorer di negeri dan swasta itu 3.300.000. Dan sekarang hampir semuanya berkunjung kepada rumah belajar. Artinya saya bangga kepada para guru. Begitu dalam situasi sulit mencari itu yang tadi, yang agile, yang lincah, berusaha mencari cara-cara supaya anak-anak kita mendapatkan kesempatan belajar walaupun tidak secara langsung. Ini pengunjungnya sudah 3.253 per April, per akhir Maret, tentunya sekarang lebih banyak lagi. Dan itu artinya para guru benar-benar melihat ini. Begitu juga ini dia nih. Yang akses. Bentar, ini sambil saya masukkan. Nah, itu user barunya adalah 1.900.000. Inilah bagaimana guru-guru. Nah, kalau lihat nih statistik kayak gini, yang sudah banyak memakai itu memang SMA, SMK. Yang sedikit itu adalah SD. Itu sangat bisa memahami karena SD perlu lebih banyak dibantu oleh orang tua. Nah, pada kesempatan ini, yuk kita sama-sama mau sekolah di manapun, mulai dari TK, RA, sampai perguruan tinggi, kita akses bersama-sama dan mudah-mudahan ini mencerahkan. Karena ketika kita dalam keadaan kebingungan, kita dibantu untuk menyiapkan form free. Ya. Kemudian, ya langsung aja. Nah, ini Pak. Ya, jadi ini saya tutup ya, yang samping ini saya tutup supaya saya bisa. Oh ternyata nggak bisa ditutup. Ya, oke. Jadi inilah persoalan-persoalan yang ini saya harus. Inilah persoalan-persoalan yang kita hadapi soal pembelajaran seperti ini. Kita lewat-lewatin aja. Apa yang harus kita lakukan yang penting? Oke. Nah, ini juga kondisi objektifnya hasil survei. Ternyata infrastruktur internet yang terbatas, cuaca juga mempengaruhi. Kestabilan jaringan juga sangat mempengaruhi. Ini juga dari Pak Eko nih, ya, baru 30%. Nah, ini data-data saya lewatin aja. Ini kenapa ya nggak bisa? Hari, bisa bantu Ibu ini? Kan bisa bantu. Ini tidak full slide-nya. Tidak bisa full. Sekarang, gimana sih sebenarnya pada saat pandemi ini? Kita harus bisa melaksanakan pembelajaran online maupun offline secara efektif. Karena apa? Tadi baru 43%. Ini tidak bisa full. Ada ini, saya matikan ininya nggak bisa. Nggak bisa full gimana? Audio air. Selalu nanya ya sama anak muda, anak-anak kita yang lebih pintar. Jadi ini perspektif pendidikan di era pandemi. Kita harus bisa online maupun semi online. Kita bisa WA, kita bisa pakai. Yang paling penting adalah tidak kekurangan harapan dan kemauan. Kalau sudah ada harapan dan kemauan, semuanya akan selesai. Guru akan menyelesaikan diri. Maka apa yang kita lakukan adalah proses pembelajaran mandiri kepada siswa. Maka posisi Gusmi sebagai learning manager. Nanti saya akan teruskan. Ini pasti meskipun kita itu dalam kondisi sosial ataupun physical distancing, tapi kita sebagai guru punya tanggung jawab supaya pembelajaran efektif. Jadi ini, nah
ini nih yang penting dipahami oleh para guru. Jadi kalau kita belajar yang sehari-hari itu face to face relationship, ketemu. Kalau nggak ketemu rasanya nggak enak deh, gitu kan? Tapi sekarang kan nggak bisa karena kita emang nggak bisa ketemu. Terus apakah kita mau kasih tugas sehari-hari kepada siswa? Yang enggak lah. Ya. Jadi bagaimana dong supaya siswa itu semangat belajar dan kita juga happy, tidak pusing dikejar-kejar target kurikulum. Saya kira Pak Kepala Dinas, Menteri dan lain sebagainya itu tidak ada pengejaran target kurikulum. Jadi kalau menurut saya ini ibarat gunung es. Bapak Ibu lihat kan itu ada warna biru, itu laut. Nah, laut itu yang isinya gunung yang sangat besar, yang kelihatan itu puncaknya, maka Titanic itu sempat menabrak yang munculnya ini, dia nggak lihat bahwa di bawahnya itu adalah merupakan gunung yang sangat besar. Nah, ini ibarat saja. Jadi yang puncaknya ini adalah presentasi atau kemampuan siswa di dalam siswa. Artinya begini, yang di bawah yang kita tidak lihat adalah bagaimana siswa melakukan proses pembelajaran secara mandiri. Contohnya kayak gimana sih Bu? Gitu. Ya, contohnya kalau guru SD bisa dengan menggunakan pendekatan tematik. Enak kalau gurunya guru kelas. Guru mata pelajaran bisa bekerja sama dengan guru mata pelajaran lain, ataupun dia sendiri bisa merancang ya pembelajaran satu mata pelajaran untuk sampai kira-kira setiap bulan itu pertemuan cukup 3 kali misalnya. Tetapi siswa diberi tugas, ini yang disebut dengan proses belajar yang mandiri. Yang asik, proses pembelajaran saat ini adalah proses pembelajaran menemukan. Ya, menemukan pengetahuan oleh siswa sendiri. Siswa mencari guru sebagai learning manager, guru sebagai yang mengarahkan, membimbing dan memfasilitasi. Nah, pada kesempatan yang saya bawa di bawah ini, kita cukup 3 kali sih sebenarnya pertemuan. Atau mengirim pakai WA, atau mengirim pakai kantor pos. Kantor pos sekarang kerjasama dengan kementerian untuk mengantarkan kepada orang tua. Atau kita membagi kelompok yang bisa menggunakan pembelajaran online, pembelajaran semi online, atau ya memang itu. Tapi kalau kita bagi misalnya, yang pembelajaran yang online ini kita bagi 3 kali saja. Pertama, guru membuat apa yang disebut dengan persiapan, prosedur. Ya, lebih kepada penelitian atau pencarian atau eksplorasi. Jadi tugas 1 bulan cukup dikasih sekali, 4 kali pertemuan atau setahun dengan beberapa topik. Tapi anak-anak bisa nanti berchat-chatan dengan teman-teman lainnya, ya, berinteraksi atau sendiri, mencari sesuatu yang menarik sesekali aja. Budi, udah sampai mana nih kalian? Bu guru ini begini. Nah, itu kemudian kita harus mulai melompat. Jadi bukan lagi kalau pertanyaannya X, dijawabnya Y. Karena pengetahuan tidak lagi bersifat linear. Inilah makanya yang disebut seperti gunung. Anak-anak bisa melakukan eksplorasi dengan caranya sendiri, menemukan dengan caranya sendiri, maka pembelajaran itu tidak harus tiap minggu dikasih tugas. Jadi inilah proses belajar mandiri. Nanti pengen tahu bagaimana siswa itu dapat belajarnya hasilnya, bisa sekali waktu coba Budi kamu sampaikan kepada teman-temanmu. Ya, apa penemuan apa atau apa yang sudah kamu lakukan. Ya. Maka jawaban kita tidak lagi kepada A, B, C yang lulus tidak lulus. Tapi bagaimana kita bisa memberi penghargaan kepada siswa bagus, hebat, dan lain sebagainya. Karena pembelajaran yang dilakukan secara menarik, dicari sendiri, bukan lulus tidak lulus dapatnya A, B, C, D, tapi bagaimana dia dengan segala kesungguhan
maka di sini ada yang disebut persistence. Persistence itu ketekunan. Kalau ditanya, Budi, kamu lagi apa? Oh, aku lagi ngerjain ini, Bu. Gitu ya. Kadang-kadang siswa juga menemukan kegagalan, kesel sama bu gurunya, pak gurunya. Ya, dan kita wajib membangkitkannya untuk bantu. Kadang-kadang anak-anak perlu berkorban karena untuk menemukan sesuatu. Tapi sepanjang dia itu asik, maka dia akan menemukan sesuatu yang akan disampaikan nanti kepada bu gurunya atau teman-teman lain secara grup. Disitulah bu guru, pak guru akan memberikan apresiasi. Jadi, yang orang tidak lihat itu, yang guru tidak lihat adalah proses di mana tugas diberikan kita kepada anak-anak, anak-anak mencari sendiri, kemudian dia sampaikan ketika diminta. Kalau itu 1 bulan sekali, si Budi apa nanti, ya 1 semester itu, 1 topik itu, sisanya adalah presentasi dari masing-masing siswa. Dan itu menjadi sangat baik. Ini adalah new normal yang akan kita hadapi. Ini hanya contoh salah satu. Ya. Kemudian berikutnya adalah, karena itu, para guru harus, teman-teman guru semua, memiliki apa yang disebut dengan learning tools. Bagaimana sih supaya siswa bisa mengerti tugas dari kita? Tugaskan bagaimana dia harus membaca dulu. Coba nak baca, cari bacaan terkait. Kemudian kalau anak-anak diminta menuliskan dan mengkomunikasikan presentasi yang sebelumnya tadi, itu adalah menuliskan. Nah, ini presentasi. Ya. Kemudian, jadi ini, kalau anak inilah yang disebut learning analysis dari teman-teman guru untuk ketika memberi tugas. Sampai kemudian terakhir menyimpulkan, ya, coba simpulkan, coba analisis, gitu ya. Maka kalau anak-anak sudah terbiasa seperti ini, maka kita berdasarkan pengalaman, interaksi, pembelajaran HOTS menjadi lebih mudah. Karena ada kreativitas, berpikir kritis, anak-anak diminta mencari sendiri. Kemudian anak-anak presentasi mengkomunikasikan. Anak-anak bekerja sama dengan teman-teman lain. Tidak harus bertemu, tapi dia punya grup-grup sendiri dan ini menjadi sangat menarik. Jadi buat penting itu seperti ini. Nah, karena itu ini kayaknya ada yang ketinggalan. Karena itu belajar dari kasus pandemi ini, kita sering melihat kangen sama bu guru, ya, kangen sama pak guru, bosan di rumah. Kita ingin mengatakan pada kesempatan ini bahwa seberapapun kemajuan teknologi, ternyata peran guru tidak akan pernah bisa digantikan oleh teknologi. Enggak bisa. Hebat kan Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu adalah orang yang sangat dirindukan saat ini sekaligus mempunyai dampak kepada situasi normal berikutnya. Betapa guru itu sangat dinanti. Karena apa? Karena guru itu, ya, interaksi guru itu interaksi yang bersifat edukatif, dialogis, dan ditambah lagi prinsip-prinsip demokrasi, kesetaraan, keberagaman, dan penghargaan. Itulah peran guru yang nggak bisa digantikan sama teknologi. Gitu. Jadi kita harus menghormati anak pada saat mereka presentasi. Ibu bapak-bapak harus berikan penghargaan, hebat, keren, dan lain sebagainya. Ya. Dan itu artinya pendidikan karakter nilai-nilai kemanusiaan itu, ya, perlu terus-menerus dibangkitkan, ditanamkan, dipupuk. Itulah pentingnya kehadiran guru. Dan itu tidak bisa digantikan, ya, melalui sikap, perilaku, contoh. Jadi pastinya saya nggak kebayang besok gegernya kalau kita sudah selesai pandemi, bertemu lagi, pasti banyak curhatan, banyak video yang lucu-lucu dari para guru dan siswa, di mana mereka sangat kangen sama guru. Ya, oke. Jadi karena itu proses di tadi pembelajaran penting bagi kita semua.
bagaimana kita itu bukan dikendalikan oleh teknologi, tapi kita memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Ini saya ambil yang ini dari paparannya sahabat kita, bahwa sebenarnya tidak ada cara apapun, tidak akan ada bisa bahwa guru itu diganti oleh teknologi. Tapi katanya guru yang gimana? Guru yang tidak memanfaatkan teknologi itulah yang akan paling cepat untuk diganti. Jadi kita harus beradaptasi dulu, dulu dengan segala macam aturan. Kita sudah ngomong industri 4.0, nggak jalan tuh. Tapi dengan COVID itu mau tidak mau kita dorong untuk berubah. Kalau nggak kita berubah, mana ada kita bisa melakukan pembelajaran. Dan ini contohnya Bali. Baru satu-satunya yang kayak gini nih. Nah, nanti jangan dikasih tahu ya, nanti Bu Ketumnya bingung tiap hari diundang provinsi, kabupaten, kota yang lain. Jadi ini. Terus bagaimana dong kita? Nah, kita berarti harus terus belajar dengan cara-cara seperti ini. Jadi kita manfaatkan teknologi. Kita manfaatkan fotokopi kalau memang nggak ada. Maka udah tepat nih, ini bagian dari rekomendasi yaitu krisis center. PGRI harus membentuk krisis center. Krisis centernya ada, bukan aja mengidentifikasi terutama saudara kita honorer negeri swasta, guru 3T, guru tapi juga masyarakat, orang tua murid yang terdampak. Lalu apa? Melakukan solidaritas sosial. Saya udah lihat Bali, mereka mengumpulkan ini, mengumpulkan itu, dan kami bagikan info itu di medsos, di Twitter kami, sehingga orang lain tahu, oh Bali ini sudah melakukan. Selain itu, kita juga rekomendasi kita di samping membentuk krisis center. Krisis center itu bukan semata-mata melakukan solidaritas sosial, tetapi juga pembelajaran seperti ini. Ini pokoknya keren banget dah, udah deh Mbak Lima. Nah ini krisis centernya. Dan kita semoga nih, kelihatannya Pak Menteri juga mendengarkan apa yang permohonan dari kami. Begitu kita mintakan ada di televisi dan di RRI. Itu PGRI minta banget tuh. Dengan adanya televisi terbantu dengan RRI, tapi kami tidak berhenti di situ. Pak Menteri tentu saja, Pak Mendikbud bisa menggunakan jaringan lain, bisa memanfaatkan para provider, menghematkan tuh jadi memurahkan tuh yang pokoknya membuat murah sehingga teman-teman bisa lebih terjangkau lah gitu. Itu harapan kita sama Pak Menteri, dan beliau kelihatannya juga merespon sekali gitu. Nah kayak sekarang misalnya kita juga meminta nih agar ada guideline. Kalau sampai bulan Desember, jangan-jangan nanti gimana pengisian rapotnya, bagaimana kenaikan kelasnya. Tentu sebentar lagi guideline itu dibuat oleh kementerian. Siapa itu? PGRI yang minta, karena PGRI adalah suara hati para guru yang kesejahteraan, perlindungan dan profesi, supaya nggak terombang-ambing. Terus kemudian PGRI ini nih. Nah, terus nih nanti sering kunjungi PGRI Smart Learning. Nah, ini dia. Kami itu menyadari betul kalau yang program-program seperti ini bagus sekali, tetapi tidak bisa menjangkau sangat luas. Ini diharapkan pesertanya sampai 15.000. Jadi orang-orang seluruh Indonesia nih merasakan dijangkau oleh PGRI, dipeluk oleh PGRI. Belajar tentang bagaimana mulainya secara umum Pak Renat Kasali mau turun gunung, membuat self-driving for teacher. Kalau dulu kita menerima apa saja, apa katanya, sekarang kita harus menjadi driver, penentu, penggerak perubahan di dalam hidup, mental kita kehidupan, di rumah tangga, maupun terutama ketika kita di sekolah. Kemudian kita juga membuat pembelajaran pelajar 33 JP. Ada di situ kontribusi 30.000. Itu sebenarnya nggak kebayang dengan ribetnya.
Tetapi ini adalah bagian dari sumbangan kita untuk COVID. Jadi itulah PGRI, ajak semua. Saya minta Pak Kepala Dinas mendorong semua guru-guru. Biasanya kalau pelatihan itu guru yang di kota, sekarang mau yang di kampung mana saja kita ajak yuk semua ya, untuk mengikuti yang besok hari Senin. Kalau Bali baru mendaftar 30, 50, sekarang daftarkan semua. Jangan sampai ketinggalan sama orang lain. Ada satu kabupaten di Jawa Timur itu mendaftar sampai 60, minta nambah lagi. Silakan ajak yuk sama-sama. Nah ini yang di atas tadi adalah perlindungan. Ini agak sulit nih sebenarnya. Oh sorry, ya. Nih agak sulit nih. Sebenarnya kita ada perlindungan dengan Kapolri. Kita juga minta teman-teman membuat MOU dengan di provinsi dengan Kapolda, di kabupaten kota dengan Kapolres, di tingkat kecamatan dengan Kapolsek. Kenapa? Supaya kalau ada permasalahan hukum, tidak gampang mudah-mudah dibawa ke persoalan hukum. Karena kalau persoalan profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia, itu adalah wewenang Dewan Kehormatan. Nah, inilah yang harus dipahamkan. Ini banyak sekali, ada foto-foto. Nah, ini Bapak Presiden. Kami selalu lapor ya. Lapor tentu saja kepada Kementerian dan lain sebagainya. Pak Presiden itu orang yang sangat menghormati. Kita tahu bahwa beliau sangat terpukul dengan kondisi saat ini. Karena itu kita di sektor pendidikan harus membantu dengan belajar sebaik-baiknya. Karena kita adalah mitra strategis pemerintah dan pemerintah daerah. Nah ini contoh-contoh banyak lah yang Bapak Ibu sudah tahu. Nah ini, Presiden sendiri ketika kita minta Presiden, ya pokoknya kalau ada yang mengatakan tunjangan profesi akan ditutup, saya yang akan berhadapan. Dan ternyata benar, di era pandemi ini kita kirim surat dan lain sebagainya, ternyata tidak ada pemotongan. Alhamdulillah. Yang ada mungkin kalau keterlambatan harus kita maklumi, ya, karena yang lain. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya bangga dan bahagia sama kehebatan PGRI Provinsi Bali, YPLP, Dinas Pendidikannya, yang kerjasama bersama, dan ini adalah pionir. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Semuanya stay healthy dan semuanya bekerja dari rumah. Jaga jarak, ikuti protokol kesehatan dari pemerintah supaya cepat selesai. Aku udah kangen pengen berkunjung ke Bali lagi. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Santi Santi Om. Om Santi 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 Om. Terima kasih Ibu. Prof. Mungkin Bapak Kamasan bisa di open mic-nya? Sudah di open? Saya matiin ya mic saya. Iya, benar. Oke. Saya mute. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Iya, Bapak. Silakan. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Bisa didengar? Selamat siang, Pak. Oke, Pak. Iya, bisa, Pak. Bisa. Lanjut aja, Pak. Terima kasih Profesor Dr. Unipah Rosidi, MPD, Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, yang sudah menyampaikan kepada guru-guru kita, khususnya di Bali, berkaitan dengan persoalan-persoalan pendidikan, khususnya dalam menghadapi COVID-19, di mana Pak Menteri kita sudah mengambil kebijakan, kegiatan pembelajaran dipindahkan dari sekolah ke rumah, sehingga yang dikenal dengan pembelajaran dari rumah. Terima kasih Ibu beserta teman-teman sekalian. Ya Pak. Mohon tadi kesalahan teknis sehingga beberapa menit tidak bisa masuk dan hari ini bisa masuk. Saya sudah mendengarkan informasi dari Ibu Ketua Umum
Halo, dapat didengar suara Tia? Halo, Iya. dapat didengar? Didengar, Ya, Pak. didengar iya. Pak, didengar Pak. Didengar, Ya, sekali didengar. lagi terima kasih Ibu Rob, Ibu Ketua Umum atas paparannya. Ya. Sama-sama, Pak. Rekan-rekan guru, ya rekan-rekan guru di Provinsi Bali itu yang sudah ditangkap berkaitan dengan pembelajaran dari rumah oleh Ibu Ketua Umum itu berasal dari bawah. Nah, oleh karena itu tentu ada persoalan-persoalan yang Bapak Ibu guru hadapi ketika melaksanakan kegiatan online pembelajaran dari rumah ini. Nah, oleh karena itu waktu masih ada sisa cukup banyak. Saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan masukan-masukan, permasalahan-permasalahan. Mudah-mudahan Ibu Ketua Umum bisa mencarikan solusi. Dan memang dalam situasi yang tidak normal ini, pembelajaran dari rumah pun juga tidak normal. Karena disebabkan oleh beberapa faktor. Satu, faktor alam, karena kita menggunakan jaringan. Yang kedua, kesiapsediaan daripada fasilitas yang dimiliki oleh orang tua dan anak-anak. Yang ketiga juga kesiapan sumber daya guru-guru, karena belum seluruhnya juga melek IT. Nah, kan tetapi barangkali pembelajaran dari rumah tetap berlangsung, ya, sekalipun tidak seefektif kegiatan pembelajaran ketika kita melakukan pembelajaran tatap muka dalam kelas. Sekali lagi kepada Bapak Ibu guru-guru, rekan-rekan di Bali, saya persilahkan, nanti akan dipandu juga oleh Ibu Hidayah Cintia. Siapa yang sudah menuliskan pertanyaan masukannya, tolong saya dibantu oleh Ibu Cintia. Kami berikan kesempatan. Ya, siap. Mohon izin bertanya kepada Ibu. Yang pertama dari Bapak Ketua. Pertanyaannya, bagaimana peran dan sikap PGRI terhadap adanya COVID-19 karena terbendung pengangkatan calon guru yang sudah lewat umur? Begitu, Ibu. Bagaimana peran dan sikap PGRI terhadap adanya COVID-19 karena terbendung pengangkatan calon guru yang sudah lewat usia? Ini persoalan ini. Ya, terima kasih. Ya. Gini ya, gimana ya, saya kan juga kan banyak acara, nggak tahu nih kalau sampai mau panjang seperti ini, saya kira saya nggak pernah sampai lama-lama. Jadi dikumpulkan aja jadi satu termin aja 5 pertanyaan, nanti saya jawab, terus nanti kita tutup. Ya, silakan yang lain. Yeah. Terima kasih Ibu. Silakan Bu Cintia, didata dulu pertanyaan yang sangat urgen, 5 pertanyaan sekaligus diinfokan kepada Ibu Ketua Umum. Nanti sekaligus akan ada pemecahan, ada solusi dari Ibu Ketua Umum. Karena mungkin masalah waktu, nanti setelah Ibunya akan menyampaikan paparannya atas pertanyaan dari kawan-kawan, barangkali nanti kalau ada sisa waktu, bergantung nanti Ibu Ketua Umum. Silakan Bu Cintia. Untuk masih ada kendala lain di ikatan berkas. Oh, maaf, ini pertanyaannya kurang jelas. Pertanyaannya nulis aja di chat itu. Iya. Biar kita bisa baca. Mohon maaf kepada Ibu Ketua agar pakai cat di samping di bawah itu Bapak Ibu ada cat. Sudah Bunda. Di sini saya bacakan chat. Oke, ya. Mohon maaf kepada Ibu Ketua agar mengusulkan di kementerian agar kenaikan pangkat tidak serumit itu, Bu. Jadi mungkin ada permasalahan kenaikan pangkat ini, Bu Prof.
agar di bawah tim penilai satu visi. Begitu Ibu. Ini untuk pertanyaan yang kedua. Kemudian, sebentar. Mungkin ada yang mau open mic ya? Kami persilahkan kepada yang mau open mic, mungkin langsung bertanya kepada Ibu. Pak Hendra, mungkin ada yang open mic? Iya. Oh siap, ya. Siap, silakan Pak Komang. Terima kasih. Aku mau. Ya. Om Swastiastu. Om Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang sangat saya hormati dan saya banggakan Ibu Ketua Umum. Jadi terima kasih yang sebesar-besarnya atas perkenan Ibu untuk bisa bertemu dengan kami di Provinsi Bali, serangkaian dengan kegiatan seminar secara daring yang dilaksanakan oleh pengurus PGRI Provinsi Bali yang bekerjasama dengan Ikatan Guru TK PGRI sekaligus juga difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Provinsi Bali. Bahagia sekali rasanya pada hari ini, jadi teman-teman bisa bergabung, demikian juga pengurus, yang tentu tidak kalahnya adalah kesediaan perkenan Ibu Ketum untuk bisa bersama-sama kami. Ibu Ketum yang saya hormati dan rekan-rekan sekalian, jadi mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan di desa yang dewasa Tuhan yang berkuasa. Jadi kegiatan ini kami selenggarakan dari tanggal 10 April hingga pada saat hari ini, dan tentunya guru-guru banyak yang sudah mengikuti, mudah-mudahan bisa diterapkan untuk proses pembelajaran menyikapi pandemi COVID-19. Dan proses pembelajaran sesuai dengan pesan dari Bapak Kadis, supaya menyenangkan, tidak menekan kepada anak-anak, sehingga anak-anak kondisi senang, imunnya akan meningkat. Jadi diharapkan kepada Bapak Ibu Guru melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Ketum. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan, jadi supaya bisa langsung berkomunikasi dengan Ibu Ketua Umum, jadi kami persilahkan kepada teman-teman guru, silakan apa yang menjadi informasi atau pertanyaan yang mungkin ingin disampaikan pada kesempatan ini, persilahkan. Dan tentunya mungkin tidak semua bisa karena keterbatasan waktu Ibu yang sangat luar biasa untuk berkoordinasi ke seluruh pelosok dan kepada pemerintah pusat, jadi mungkin ada keterbatasan. Demikian yang bisa saya sampaikan, sekali lagi menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada teman-teman panitia, kemudian teman-teman guru, pengurus yang juga turut mendukung kegiatan. Jadi kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Jadi tentu kami berharap berbagai kegiatan diupayakan oleh Ibu Ketum terkait dengan juga seminar yang akan diselenggarakan tanggal 2 sampai 20 Mei ini. Kami menghimbau supaya bisa mengambil peran serta teman-teman guru semua menambah wawasan. Demikian Ibu, mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ini kami memiliki kekurangan-kekurangan, dan sekali lagi terima kasih. Silakan kepada moderator acara dapat dilanjutkan. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Ketua. Ibu, saya lanjutkan ya untuk membacakan pertanyaan dari partisipan. Ibu Prof, maaf. Saya dengar, silakan Bu, lanjutkan. Siap. Selanjutnya ini pertanyaan dari Ibu Purnama Dewi. Selamat siang.
Saya Purnama Dewi ingin bertanya dari paparan permasalahan tadi. Kami juga mengalami hal yang sama, di mana siswa mengeluh banyak tugas online. Belum lagi siswa kami ada yang tinggal di pelosok, yang tidak punya gadget, tidak ada sinyal, ya. Dan ini kendala kami. Sedangkan kami diwajibkan memberikan laporan mingguan terkait proses pembelajaran daring kami. Pertanyaan yang pertama, apa yang harus kami lakukan jika ada orang tua dan siswa yang protes kegiatan daring ini sampai memposting di tulisan di sosmed? Kedua, ada beberapa sekolah swasta yang membuat kebijakan tentang pemberian kuota internet kepada siswa dan guru dari sekolah. Kalau dari pemerintah pusat, apakah ada kebijakan yang serupa? Oke. Udah satu. Masih ada lagi pertanyaannya? Dua. Ada lagi nih Bu, satu lagi. Bagaimana solusi jika ada siswa yang tidak mau melakukan pembelajaran daring dan orang tua juga tidak bisa dihubungi karena tidak punya HP? Bolehkah kami mengatakan akan mengosongkan nilainya karena tidak berproses, atau kami harus memaklumi karena kondisi seperti ini? Terima kasih Ibu Prof. Ya. Udah Bu, cukup? Ya, cukup Ibu. Oke. Makasih banyak nih pertanyaannya, gila bagus-bagus. Saya bisa merasakan bagaimana semangat dan bagaimana juga kesulitan ya dari teman-teman. Pertama, gimana nih Bu, kita yang udah 35 tahun, udah ikut P3K, udah lulus, kok nggak diangkat-angkat? Gitu. Memang itu bukan kewenangan kami, tapi kami ikut mengawal. Sampai bolehnya sesama P3K diangkat pun, itu ingat bahwa PGRI dipanggil Presiden ya ke istana untuk mencari penyelesaian. Muncullah apa yang disebut dengan boleh diangkat dites sesama P3K usia 35 tahun. Sebelumnya di PP P3K itu nggak ada. Itu perjuangan kita. Nah, terus kemudian sudah lulus. Nah, kami sebenarnya udah kesana kemari nih, mencari tahu kenapa kok terlambat. Nah, sampai kita mendapatkan jawaban walaupun itu kadang-kadang perjuangan itu tidak, kalau negara itu punya aturan dan prosedurnya. Jadi kami tanya para pejabatnya, udah Bu ini sedang di dalam proses PP-nya. Kemudian kita pernah mendengar dari Menteri Menkyu, ini secara prinsip sudah disetujui. Tiba-tiba Corona datang. Corona datang ini kena dampaknya semuanya. Saya kalau sudah begini kapan Bu? Ya tugas PGRI paling memohon kepada pemerintah agar dipercepat ya, karena itu menjadi haknya. Nah, sepanjang kalau ditesnya ada 35 tahun ke atas, dan itu saya kira karena ini adalah exception, situasi yang tidak biasa ya. Jadi yang dapat kita lakukan adalah mengawal kembali, mengingatkan kembali dengan cara yang sopan, dengan cara yang baik. Ini hilang. Halo. Ya Bu. Iya Bu. Sempat kepencet nih baiknya ini saluran. Jadi itu ya. Semoga karena awalnya memang nggak ada kabarnya tuh. Sampai terus kita telusuri, dan saya juga bangga ya Ibu Menkyu. Kayaknya kalau kita ributin di media itu, beliau langsung merespon itu positif. Nah, kita akan bertanya nanti tentunya untuk mengawal. Jadi tadinya saya sangat senang tiba-tiba kena COVID. Kemudian pertanyaan yang sangat menyentuh hati saya itu adalah pertanyaan dari guru yang begini. 2 pertanyaan yang tadi nggak disebutin sih.
Gimana Bu, kan tidak semua ada pakai gadgetnya. Gimana Bu, kita harus mengikuti laporan mingguan terhadap pembelajaran dari online. Gimana Bu? Karena kita harus. Nah, saya mohon semua dinas pendidikan dan lain sebagainya semuanya, ya, yang terkait pengawas, kepala sekolah semuanya mengikuti surat edaran dari Pak Menteri bahwa kondisi ini adalah kondisi yang tidak bisa kita hindari. Ya. Jadi nggak bisa kita bahwa setiap minggu, kalau yang bisa, karena itu saya juga minta guru melakukan klaster. Ya, klaster guru yang bisa pakai online, guru yang tidak bisa pakai online. Guru yang sudah tidak bisa pakai online, kita lapor kepada pengawas, kita parah. Karena itu kerjasama dengan pos. Kita bagaimana? Apakah dikumpulkan jadi satu, atau apa bisa dikirimkan? Dan sepanjang apa yang kita lakukan, kita catatkan kalau kita mendapatkan kesulitan. Yang pasti membuat catatan. Dan yang pasti juga kita bisa membuatkan laporan dalam bentuk skenario. Bahwa karena tidak bisa PR dilakukan tiap minggu, maka kita melakukan ini. Tugas yang nanti akan pada waktunya presentasi. 1 kali presentasi itu ada misalnya 10 siswa diberi waktu, misalnya 5 menitan. Ya, 9 siswa 45 menit. Jadi ini bisa selesai sekian. Yang penting yang dilakukan oleh para guru membuat prosedurnya. Jadi kalau kita membuat prosedur kepada dinas, kepada pengawas, kita dianggap dengan kita menjelaskan, kita dianggap bukan kita tidak melaksanakan. Maka itu tentu di kelas ini ada beragam klasifikasi anak. Ada anak yang bisa belajar online, ada yang bisa semi online. Pakai semi online kita bisa pakai pesan berantai, pesan apa tuh, WA, bisa dengan SMS balik gitu, ya. Atau kalau yang tidak bisa, kemudian kita menyampaikan kepada apakah kita bisa menggunakan pos, apakah dinas pendidikan yang mengkoleksi gitu. Jadi yang penting para gurunya membuat laporan. Dan tugas-tugasnya adalah tugas pencarian, penelusuran. Ya, yang disampaikan karena biasanya administrasi, sampaikan aja, kita melakukan monitor. Monitor pekerjaannya siswa udah sampai mana. Dengan telepon atau apa. Ya, jadi yang penting adalah persiapan dalam bentuk prosedurnya disampaikan, pelaksanaan itu dalam bentuk monitoring apa yang sudah sedang dilakukan anak-anak kita, bukan tugas yang harus disampaikan tiap minggu, dan nanti penampilan presentasi dari anak-anak. Terus Bu, ada tadi pertanyaan yang tidak terbacakan, tapi saya baca. Bu, gimana sih Bu mengubah mindset itu Bu? Gimana sih Bu kita memulai gitu? Mengubah mindset adalah yang sederhana aja, nggak usah susah-susah naksirinya. Dari yang nggak biasa, dari yang biasanya itu, yang biasanya pembelajaran memberikan materi, kita mikir, mencoba membaca banyak dari di rumah belajar, di PGRI, di paparan semua banyak nih. Dengan pola baru, bagaimana Bu caranya Bu yang berproses? Yang berproses adalah kita mencoba ya yang sederhana, yang pembelajaran kita di dalam 1 bulan saya akan berikan di dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang sederhana, nanti siswa minta untuk laporannya. Laporan sederhana kita tingkatkan. Dengan cara apa? Wah, kalau gitu siswa disuruh memahami, membaca dulu. Kita tanya bacaannya. Jangan sampai jawaban bacaan itu harus sama dengan jawaban yang ada dalam pikiran kita. Ini yang harus meninggalkan cara lama. Jadi anak-anak itu kan ada bercandaan tuh, ya kan? Bercandaan sering. Kalau kita 2 kali 2 itu bisa 4. Kalau anak-anak bisa yang lain jawabnya. Apakah salah? Enggak. Karena ilmu pengetahuan itu ya
tidak linear. Macam-macam jawabannya. Nah, guru harus bisa melihat jawaban anak yang berbeda. Ya, jawaban anak yang berbeda. Yang penting adalah guru itu mencoba, anak-anak ini mencari tahu. Itu yang penting, rasa mencari tahu. Kalau Bapak Ibu penasaran, coba deh, apa sih yang pembelajaran yang tidak linear itu tadi? Jawabannya dituliskan, sumbernya dari siapa? Oh, kata orang tua saya. Ya nggak apa-apa. Berarti bukan ngawur ngarang-ngarang sendiri. Kata buku apalagi gitu. Ya. Kemudian itu kira-kira ya Bu, tadi yang nggak dicatat saya catat. Pak Komar, Ketua PGRI Provinsi Bali, makasih Pak Komar. Bapak, saya tadi juga dikira jam 13 itu, Pak Komar, Pak Ketua, saya kira jam 13 itu waktu Indonesia Barat, ternyata waktu Indonesia Tengah. Nah, jadi agak maklum, ya sedikit. Kemudian bagaimana laporan? Jadi Dinas tidak harus membuat laporan kan tadi ikut surat edaran Menteri ya. Bagaimana nanti tentang kenaikan sampah? Nanti kita menunggu arahan dari kementerian. Pak Menteri kelihatannya sedang menyiapkan panduannya. PGRI sudah meminta panduan itu, ya. Kemudian bagaimana? Apa nih udah semua ya? Bagaimana nih? Apa nih? Kayaknya udah semua deh. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Prof. Sangat luar biasa. Ya, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Jadi ini banyak sekali Bu Prof dari peserta yang memang ingin open mic langsung bertanya pada Ibu. Ya, yang sangat luar biasa. Ibu, saya mohon maaf, saya ingin menanyakan waktu Ibu sampai jam berapa agar kita tidak kelewat. Karena ini saya banyak sekali pertemuan, saya nggak nyangka nih kalau ini panjang. Biasanya kan kalau virtual itu saya hanya untuk menyapa guru. Tapi ini karena bingung teman-teman guru ini mau paparan, maka siapkan paparan. Jadi terus kemudian saya barusan selesai, ini mau ada pertemuan berikutnya dengan yang ada itu, yang acara besok. Acara besok itu yang hari Senin, tolong dong Bali harus digerakkan. Ya, siap Bu. SMA, SMK, perguruan tinggi ikut. Ini kesempatan luar biasa. Ya, jadi 33 JP. Yang ikut wajibnya tuh 2 jam yang bersamaan hari Senin. Selebihnya disediakan dalam bentuk rekaman yang Bapak Ibu akan bisa lihat kapan saja. Gitu. Baik Bu Prof. Jadi ini ada yang ingin dari tadi untuk menyampaikan langsung pertanyaannya dari Bapak Ketua BKLH Provinsi Bali, Bapak Made Bagie. Sekaligus menyapa Ibu. Ya, silakan Bapak. Selesai ya, habis ini tutup ya. Siap Bu, siap. Itu LKPH. Silakan Pak. Ya. Selamat siang. Selamat siang Pak. Saya Ketua LKPH PGRI Bali. Sudah 3 periode ini. Hanya saja periode yang kedua itu ada anggaran untuk sosialisasi, konsultasi dan badan hukum. Ya. Kalau tidak salah itu sudah 30 juta. Nah saat ini kami tidak bisa memberikan penyuluhan hukum kepada anak-anak maupun guru-guru karena terbendung dengan anggaran itu. Gimana jalan keluarnya Ibu? Terima kasih. Kalau semuanya bicara anggaran, organisasi ini memang nggak bisa jalan. Kayak hari ini juga kita nggak ada anggaran, tapi kita bisa. Jadi karena kita itu adalah organisasi, iuran, anggota, mudah-mudahan dengan perjuangan organisasi dan lain sebagainya, teman-teman mau membayar, karena membayar iuran itu untuk macam-macam, antara lain untuk melindungi, untuk sosialisasi. Waktu saya masih di sana di kementerian, ada anggaran sosialisasi per provinsi itu kalau nggak salah 30 apa 40 juta. 30 juta Bu. Ya. Jadi teman-teman melakukan sosialisasi. Sebenarnya sih kita juga sungkan kalau terlalu banyak namanya berbicara masalah anggaran.
Namun bagaimanapun juga itu emergensi sifatnya, karena kami ingin memberikan kadar kesadaran hukum baik kepada anak-anak kepada apa yang boleh diperbuat dan apa yang tidak boleh diperbuat. Itu maksud soalnya. Iya, paham Pak, dan terima kasih. Saya kira di Bali ya teman-teman membuat seminar-seminar, salah satu seminar-seminar dukungan dari teman-teman, urunan dari teman-teman atau dari dinas pendidikan. Kita ingin memasukkan 2 jam satu sesi tentang kadar hukum. Saya kira bisa saja kita, tapi kalau kita minta, pemerintah sekarang banyak yang anggaran-anggaran yang sifatnya seperti itu tidak dialokasikan, karena kan walaupun kita minta anggaran itu tergantung oleh pemerintah. Apalagi sekarang anggaran-anggaran itu direlokasi untuk COVID. Sekarang ini perjuangan PGRI itu mengamankan agar jangan sampai gaji ke-13 tunjangan privasi itu tidak dibayarkan. Dan triwulan pertama sesuai yang dengan kita minta sudah dibayarkan, sudah ditransfer ke daerah. Itu dulu Pak. Memang ada sesuatu yang sangat penting. Saya kira nanti kalau ada pelatihan dengan dinas pendidikan atau pelatihan-pelatihan di provinsi kabupaten atau dengan MKKS, minta disediakan 2 jam untuk perlindungan Darkum ini. Gitu. Itu Pak yang bisa saya jawab. Terima kasih Ibu. Ya, saya kira Ibu cukup ya. Saya udah 1 jam nih dengan Bali. Cukup ya Bu. Kedengaran? Iya. Ibu unmute Bu. Ibu Cynthia. Iya Ibu. Terima kasih banyak Bu Prof atas waktunya. Saya mohon maaf juga jika ada kekurangan selama workshop ini berlangsung, ya. Dan saya ada satu pantun untuk Ibu. Apa tuh? Jalan ke Palangkaraya, beli rambutan serta semangka. Terima kasih Bu Prof Yunifa sudah berkenan sebagai pembicara. Yeah. Hidup guru. Hidup guru. Hidup PGRI. Hidup. Solidaritas. Yes. Terima kasih Bu Prof. Terima kasih. Yes. Ketua PGRI Bali, Pak Kedua, Pak Komang. Terima kasih banyak. Salam juga Pak Sekum, Pak Wentan. Salam hormat kepada Pak Kadisdik. Saya salut ya sama Bali. Jangan lupa mendaftar yang pelatihan itu ya. Siap Ibu, siap. Mendaftar Bali. Ini kesempatan teman-teman semua. Ya, siap, akan kami share ke seluruh grup Ibu. Ya Om Santi Om. Om Santi Om. Pak Kadis ada rapat dengan Pak Gubernur sehingga tadi tidak bisa bersama-sama kita sampai selesai. Izin dari Bu untuk beliau. Baik, terima kasih Pak Ketua. Ini udah boleh pamit belum nih? Iya Ibu, silakan. Bagaimana? Harus ditutup dulu apa oleh Pak Komang? Ya maaf Ibu, saya tutup sebentar. Ya, demikian tadi paparan dari Ibu Ketua Umum PGRI Pusat. Jadi mohon maaf bagi chat yang belum saya bacakan dan belum bisa langsung ya. Nanti mungkin ada kesempatan lagi untuk bertemu beliau. Demikian acara workshop pada sesi 5 ini. Terima kasih kepada narasumber yang sangat luar biasa, Ibu Ketua Umum kita, dan juga peserta yang sangat antusias mengikuti workshop pada siang hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata sama workshop ini berlangsung. Salam sehat untuk semua. Om Santi Om. Suksuma. Terima kasih. Oke.
Bapak Ketua PGRI Provinsi, kawan-kawan, semua panitia, para guru. Tadi ada yang satu sih pertanyaan yang kelewat sebelum dijawab. Menyederhanakan kenaikan pangkat. Bahkan kami sudah sampaikan dan sebenarnya waktu sebelum pergantian menteri sudah ada program baru yang menyederhanakan kenaikan pangkat. Nah sekarang Pak Menteri baru insya Allah juga Pak Menteri sekarang itu juga orangnya sangat responsif. Jadi memang sudah nggak zamannya kita itu berpolitik. Tentu kita akan selalu kawal soalnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk poinnya siang hari ini di dalam webinar virtual dari PGRI Provinsi Bali didukung oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Kawan-kawan semua, saya berharap Bali nih belum banyak daftar untuk webinar bagi 10.000 guru. Ya, tolong bisa melalui organisasi, bisa melalui persorangan. Ditunggu hari Senin kita ketemu bersama-sama. Makasih Mas, makasih Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih Bunda. Saya tutup dengan Om santai Om. Ya. Terima kasih.